wabarakatuh. Saya Veronica Anggraini, NIM 2023 051009. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Nahdlatul Ulama. Latar belakang, Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para ulama tradisional. Sebagai organisasi keagamaan, NU memiliki peran besar dalam membentuk karakter keislaman masyarakat Indonesia yang modern, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, tujuan dari Nahdlatul Ulama. Tujuan pendiri organisasi NU adalah mempertahankan praktik-praktik keagamaan tradisional di kepulauan untuk mengimbangi peluasan reformasi Islam yang konstan. Untuk alasan ini, gerakan NU diketahui sebagai nilai-nilai kebijakan oleh lokal dan perlawanan yang kuat untuk menciptakan budaya pesantian. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh K. Haji Hasyim Asy'ari dan berkolaborasi dengan ulama pengusaha di Jawa Timur. Sebelum berdiri NU, ada 3 gerakan yang menjadi dasar terbentuknya NU, yaitu Nahdlatul Ulama pada tahun 1918 yang berfokus pada ekonomi perdesaan, gerakan Taswirul Afkar pada tahun 1922 yang berfokus pada keilmuan dan kebudayaan, serta gerakan Nahdlatul Watan pada tahun 1924 yang berfokus pada pendidikan dan politik. Dari sinilah terbentuknya 3 pilar penting dalam NU, yaitu wawasan ekonomi, kerakyatan, wawasan keilmuan dan sosial budaya, serta wawasan kebangsaan. Untuk selanjutnya, karakteristik anggota organisasi, motivasi, dan komunikasi. Anggota Nahdlatul Ulama atau NU memiliki karakteristik yang khas dan mencerminkan nilai-nilai tradisional keislaman yang modern. Sebagai besar, anggotanya berpegang pada paham Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya mengikuti mazhab Syafi'i, serta menjunjung tinggi sikap toleran masing-masing. Motivasi anggota NU berorganisasi berangkat dari keinginan untuk memperdalam ilmu agama dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, rasa pengabdian kepada masyarakat, komitmen terhadap kemanusiaan, serta semangat menjaga tradisi Islam Nusantara menjadi pendorong kuat keterlibatan mereka. Dalam hal komunikasi, NU mengembangkan pola komunikasi yang bersifat hierarkis namun tetap kultural dan santun. Para kiai memegang peran penting sebagai pusat rujukan dalam menyampaikan informasi dan arahan kepada jamaahnya. Untuk selanjutnya yaitu ada struktur organisasi, dan berikut adalah tugas Nahdlatul Ulama, yaitu 1. PBNU berkedudukan di Ibu Kota, petugas menyusun kebijakan strategi organisasi di tingkat nasional dan internasional. Dan yang kedua, PBNU pengurus wilayah bertugas sebagai mengordinasi PCNU di seluruh kabupaten atau kota dalam wilayahnya. Dan yang ketiga, PCNU pengurus cabang bertugas membina dan mengordinasi MWCNU dalam wilayahnya. Keempat, PCINU pengurus cabang bertugas melaksanakan program dan kebijakan NU di daerah atau di luar negeri. Yang 5, MWCNU berkedudukan di kecamatan menjadi pelaksana langsung program NU di tengah kemasyarakatan desa atau kelurahan. Yang 7, ranting NU berkedudukan di desa menjadi pelaksana langsung program NU di tengah masyarakat desa atau kelurahan, menjalankan kegiatan keagamaan, pendidikan sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara langsung. Dan yang terakhir yaitu nomor 8, anak ranting berkedudukan di dusun atau kelompok, unit terkecil NU. Kepemimpinan dalam organisasi. Ketika Ketua PBNU Gus Major karismatik dari semua sifat hak istimewa sebagai cucu pendiri NU Hasyim Asy'ari, menekankan semangat egalitarisme,
progresif dan antifaserisme oleh sebagai besar pengikutnya di NU. Gus Majid dianggap sebagai wahliullah atau kekasih Allah yang memiliki banyak sifat dan karisma, tetapi ia tidak benar-benar peduli dan sebaliknya mengundang umatnya untuk berpikir secara rasional. Kepemimpinan Gus Dur bersifat visioner dan inovatif. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan dan keputusan Gus Dur terkadang gila dan kontroversial. Tapi itulah kekuatan Gus Dur. Apa yang dilakukan bisa dijelaskan bahwa dia sungguh menghitung jangka panjang. Budaya organisasinya sendiri itu ada mencerminkan nilai-nilai Al-Husna wal Jamaah atau Aswaja yang modern, toleran, dan berpijak pada tradisi keislaman serta kearifan lokal. Paham Aswaja dalam NU mencakup aspek akidah yang mengikuti aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, aspek fikih yang merujuk pada mazhab 4, serta tasyahud yang berlandaskan ajaran Islam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Kesimpulan dasar, Nahdlatul Ulama memiliki pentingnya menghidupi kembali para sarjana. Istilah kebangkitan itu sendiri pada dasarnya mengandung makna yang lebih positif dibandingkan dengan kata atau asosiasi Nahdlatul Ulama. Organisasi ini pada 31 Januari 1926 per 16 hanya memahami secara akurat karena organisasi keagamaan tidak cukup jika hanya melihat dari perspektif format sejak kelahiran saja. Ini adalah yang pertama dan sangat terkait dengan kegiatan sosial keagamaan dengan karakteristik unik sejauh di depan hak-hak yang muncul dalam bentuk jaminnya. Untuk sarannya sendiri, untuk organisasi Nahdlatul Ulama sendiri diharapkan terus meningkatkan perannya terutama pada bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, dan penguatan dakwah. Melalui media digital, langkah ini penting agar NU tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjaga generasi muda secara lebih luas. Pemerintahan juga diharapkan dapat terus menjalin sinergi dengan NU dalam hal pembangunan masyarakat, penguatan modernisasi beragama, serta mengembangkan peserta sebagai pusat pendidikan karakter bangsa. Itu penjelasan dari Nahdlatul Ulama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.